العليم من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa anna abawahu yuhawidanihi aw yumassiranihi au yumajjizani. Wa qala al-Imam Ali karramallahu wajhah fi kitab ta'limil muta'allim ala la tanalul ilma illa bisittatin sahumbi ka'al majmu'iha bi bayani. Ini adik-adik santriwan santriwati nggak ada yang hafal ya? Ibu-ibu muslimatnya hafal nggak? Alala tanalul ilma illa bisittatin sahun bi ka'an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi tadi watuli zamani. Kalau nggak ada yang hafal itu mungkin nanti dipaparkan. Maksudnya adalah anak-anak kita yang belajar di Miftahul Huda Khairiyah tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat kalau tidak menetapi 6 syarat. Berapa, Bu? Itu mungkin nanti dibahas. Mungkin. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, alim min ulama, para kiai, ibu nyai, para ustadz, ibu-ibu ustadzah, para haji, ibu hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil, TNI, ABRI, ketua RT, ketua RW, LMK, FKDM, Dawis, PPK, semuanya yang hadir, terkhusus orang-orang yang dimuliakan Allah. Di sini kami sebutkan Bapak Ustadz Sanbudi, Ketua Masjid Sa'adatud Daroin, Bapak Haji Entong, Bapak Sugeng, Bapak Mung, Bapak Ustadz Zainal, Ustadz Jarjang, Ustadz Ari, Ustadz Wahidin Mustafa, Ibu Hajah Marhamah, Bapak Haji Acep, Ustadz Qasim, Bapak Haji Satibi, Bapak Jumadi, beberapa ustadz yang hadir,
dan Ustadz Sairoji, qori kita Ustadz Mukmin Nur Aziz, dan semua asatid wal asatidat, terkhusus untuk guru kita, pembina, pemilik, pemangku, pengasuh Yayasan Miftahul Huda Khairiyah, Bapak Ustadz Abdul Asipin beserta Ibu Ustadzah sekeluarga besar, yang kita doakan mudah-mudahan Bapak Ustadz Abdul Asipin beserta Ibu Ustadzah diberikan kesehatan jasmani rohaninya, amin. Diberikan keberkahan rizkinya, keberkahan ilmunya, diberikan ketabahan dalam mendidik santriwan santriwatinya. Mudah-mudahan Yayasan Miftahul Huda tambah jaya, tambah rame, tambah barokah, amin ya robbal. Adik-adik sekalian, halo. Kira-kira kalau Ustadz lagi ceramah siap untuk diam? Siap untuk diam? Kalau yang ngomong dikasih hadiah, hadiahnya naik ke depan sini, nggak boleh duduk. Ya, jadi supaya ngajinya nggak lama tapi paham, semua santriwan santriwati yang hebat, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan berisik. Setuju? Yes. Kalau setuju, Ustaz tak mulai. Di sini temanya apa ini? Maulid Nabi, temanya meneladani. Tutupan bangku. Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak religius. Temanya ketutupan. Baik, sebelumnya ini hawanya panas memang ini, tapi bisa tiba-tiba hujan. Maka kalau di Jawa, di sini ibu-ibu ada orang Jawa, ana wong Jawa ora? Lobanya Jawa apa Sunda? Sunda. Kita pakai wafak dulu supaya enggak hujan. Wafaknya padang bulan. Pada apa lagu padang bulan ya? Bareng-bareng. Padang bulan, padang kaya rina, rembulan sing awe-awe, padang bulan, padang rembulan sing awe-awe, ngelingake aja turu sore, ingin tak ceritani kanggo sebo mengko sore, ingin tak ceritani kanggo sebo mengko sore. Selawat Allahumma bareng-bareng sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Allahumma sholli wa sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimah
bidawami mulki salatan daimatan bidawami mulki la. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan begini, Ustaz, bulan Maulid toseep nyaho toseep wis entek, bulan Maulid sudah habis, tapi kenapa masih ada peringatan Maulid Nabi? Ini kalau dalam ilmu fikih, suami ibu subuh-subuh nggak bangun, ya nggak bangun apanya tuh? Maksudnya subuh nggak bangun sholat subuh, bangun jam 7. Ketika jam 7 matahari sudah keluar, suaminya ke kamar mandi, kemudian wudhu, terus sholat subuh. Niat dalam ilmu fikih, usolli fardhu subhi rokmataini kodoan. Kayak ibu-ibu, kalau ibu naik busway atau dalam perjalanan macet maghrib tidak sempat sholat maghrib, maka sholat maghrib di waktu sholat isya. Kalau dalam ilmu fikih namanya sholat qadha. Maka ada yang tanya, Ustaz, bulan Maulid sudah habis, ini kok ada peringatan Maulid, apa ini namanya qadha Maulid? Ini qadha ya? Kata kiainya, yo enggak yai. Apalagi kalau buka kitab Madarijus Su'ud, tafsirnya tadi yang dibaca oleh anak-anak itu, atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min salati wa taslim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di sana ada tafsirnya, fala budda min qasdil yaumil ladzi wulida sallallahu alaihi wasallam min adadi ayyam fi syahri maulidin nabi. Jadi diwajibkan untuk niat memperingati maulid nabi di antara milih tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan Rabiul Awal. Lah ini sudah lewat bulan Maulid. Ini namanya bulan apa kalau di sini, Bu? Hah? Bulan apa? Apa, Bu? Setelah bulan Maulid namanya bulan apa, Bu? Nggak tahu. Waduh. Bu. Sirih. Sirih mulut. Ayo silakan Ustadz Sukma, Ustadz monggo. Kalebet baik, kalebet sok atuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tidak apa-apa. Maka ketika ada yang tanya, Ustaz, apa sih dan kenapa bukan bulan Maulid tapi memperingati Maulid Nabi? Ini sangat hebat sekali. Begini, maka kata-katanya adalah peringatan, mengingatkan kepada siapa? Mengingatkan kepada umat manusia, terkhusus umat Islam. Pertama, bagi yang bicara kalau yang lupa lahirnya Nabi. Halo anak-anak, dengerin ceramah Ustadz. Nanti akan ada kuis. Satu kuis yang bisa jawab 50.000. Ya. Makanya dengerin ini ceramah Ustadz. Pertanyaannya,
dari yang ada ini. Ibu-ibu juga boleh nanti ya. Minimal ada 5 pertanyaan. 1 pertanyaan 50.000. Setuju? Contoh pertanyaan, contoh. Kanjeng Nabi lahir tanggal berapa? Tahunnya tahun? Ayah Nabi siapa namanya? Ibu Nabi Abdullah. Nama ayahnya Aminah. Terus Khadijah, istri setia. Fatimah, putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Oke, maka dengerin. Supaya nanti ketika ditanya tahu, lumayan 50.000 buat beli cendol atau es ya. Ini serius, Ustadz bawa duit. Ustadz itu, Ustadz kenapa ini kok ada peringatan Maulid Nabi? Kata-katanya peringatan. Maka panitia penyelenggara Maulid ini bertujuan mengingatkan kepada umat manusia, terkhusus umat Islam. Apa? Umat Islam yang lupa tentang ajaran dan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Mas, mana tukang sound tadi? Ini dikurangin treble-nya ini. Treble-nya dikurangin. Ngik-ngik gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz tadi ngomong apa? Jadi malam ini Pak Yai Abdul Asifin dan jajaran panitia mengingatkan kepada umat manusia, apa Anda yang lupa kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diingatkan Nabi diutus ke muka bumi membawa produk, yang produk itu kalau dikonsumsi oleh umat manusia maka manusia akan selamat dunia akhirat. Apa produk itu? Mereknya namanya Islam. Maka setiap manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad kok meluk agama Islam pasti akan selamat dunia akhirat. Islam ingin selamat, ikutin ajaran Muhammad. Islam Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Apa? Ketika malam ini ada umat Islam, dia ber-KTP Islam tapi tidak sholat 5 waktu. Ada apa tidak? Orang Islam yang tidak sholat ada apa tidak? Ada nggak, Bu? Bojomu sholat ora? Bojomu? Enggak. Ya Allah, iki bojone sapa? Iya pamajikan saha iya, lakinya ento sholat. Maka malam ini Kiai Abdul Asifin menyampaikan, ayo kami ingatkan, Kanjeng Nabi diutus untuk apa? Supaya yang tadinya ndak sholat ayo sholat, yang nggak ngaji ayo ngaji. Banyak ini istri yang tidak taat pada suami supaya taat pada suami, istri supaya insaf tidak gampang nyolong duit suami. Ada nggak di sini istri yang nyolong duit suami? Hei, tenang. Contoh.
Contoh. Enak yang itu ya. Enak yang itu. Ini agak berat nih. Contoh. Ibu lagi nyeseh, tahu nyeseh? Apa? Nyuci. Nyucinya di laundry apa nyuci sendiri? Ada nggak di sini istrinya yang laundry? Istri goblok. Beneran ini loh. Jadi istri kok nyucinya laundry, goblok. Aduh. Loh. Ini yang pada laundry nggak terima ya? Makanya ini diingatkan. Peringatan Nabi. Nabi kan menyampaikan, Ibu, idza ghasalatil mar'atu siyaba zaujiha, ketika ada istri nyuci baju suami. Oh, ketika nyuci sambil diucap-ucap, itu sambil goyang, nyuci baju suami, ada duit diambil. Kalau nyuci ada duit diambil, terus kasih suami atau disimpan? Bonus. Ibu, ini lo pentingnya ngaji, maka disampaikan. Peringatan Maulid mengingatkan ajaran Nabi kepada para istri. Ridallah fi ridha zauji. Allah akan meridhoi istri kalau suaminya ridho, maka apapun yang dilakukan harus izin suami. Jadi kalau lagi nyuci ada duit suami 300.000, diambil apa balikin? Aduh. Diingetin, Bu, syariat Islam istri harus izin sama suami, maka duitnya harus dibalikin. Setuju apa tidak? Halo. Pada suami yang sabar ya, ini istrimu lagi dikasih tahu. Ibu, ini asli Bu, Ustadz ini nggak main-main. Kalau lagi nyuci ada duit suami jangan diambil. Ngomong sama suami, anu Pak Ustadz, bojo saya pelit. Kalau saya ngomong, ya diambillah. Kan saya apal sama suami saya Pak Ustadz. Dasar ke suamimu. Makanya ketika ada duit, ya saya nggak ngomong Pak Ustadz, lumayan bonus. Bonus dasmu. Kan orangnya baik. Ini di kantong celana ada duit 300.000. Ayo sini balikin. Gitu loh. Pas saya ngambil, saya langsung ke Indomart. Oh, di depan Indomart ada bakso sambal setan. Nah terus habis. Yang ridho ya wes, gitu loh, ngomong. Jadi ngomong dulu, karena itu tanda sebagai istri saleh. Ini kan wanita soleha semua kan di sini kan? Wah, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebagai istri itu nyuci baju suami
idza ghasalatil mar'atu siyaba zaujiha, ketika ada istri nyuci baju suami, kataballahu laha mi'ata hasanatin, istri akan ditulis 1000 kebaikan, wa maha anha mi'ata sayyiatin, akan dihapus 100 kejelekan. Jadi ibu habis nyuci dosanya habis, alhamdulillah. Ini bentar-bentar laundry kan lumayan, duit biaya laundry bisa untuk beli bak. Anu Pak Ustadz capek, anu Pak Ustadz nanti tangannya pada ngelocok. Itu sebuah pengabdian. Ini loh ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini diingatkan kepada para istri khususnya, ayo taat dan patuh pada suaminya. Agar apa? Kita mendapat ridho suami. Kalau dapat ridho suami, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Salawat, salawat. Sallallahu ala. Salawat semua, salawat. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Nih ada cerita kenapa sholawat. Dalam kitab itu ada cerita begini Bu. Ada seorang ibu janda. Di sini ada janda. Ini kitabnya ngomong begitu. Janda ini punya anak cewek. Ya. Anak cewek ini usia 17-an tahun. Tapi tomboy. Tahu tomboy? Apa? Anak cewek tapi pecicilan kayak cowok. Kalau naik motor ngebut, celananya sobek-sobek, rambutnya pirang. Ini ibunya sudah ngomong, nak, kamu harus ngaji nak. Sono ke Yayasan Miftahul Huda, asuhan Kiai Abdul Asipin. Nah, kamu kudu sekolah. Nah, kamu kudu belajar agama. Nah, kamu yang berkarakter, yang berakhlak. Tapi anak ceweknya ini nakalnya luar biasa. Mudah-mudahan yang di sini tidak ada. Ada apa tidak? Anak-anaknya itu loh yang males sholat ada apa tidak? Yang males ngaji ada apa tidak? Ceritanya anak ini, halo, bapak-bapak nggak ngerasain depan saya ini kemeriak. Ceramah kok depan anak-anak kemeriak. Kurang konsen. Diem dulu ya, Ustadz nggak lama. Anak cewek tadi Bu, singkat kata kalau sekarang naik motor ngebut, ngebut, tabrak sama truk, dar, modar, mati anaknya. Singkat kata anak ini mati dikuburkan, ibunya kangen. Ketika ibunya kangen, ibunya sowan kepada Kiai Abdul Asipin umpama, Pak Yai, assalamualaikum, sambil nangis. Ada apa ibu? Kebetulan ibu ini namanya Markona. Ada namanya Markona? Oh Maimunah. Mana Maimunah? Ya Ibu Maimunah. Ada apa Ibu Maimunah? Anu Pak Yai Abdul Asipin. Nangis. Anakku
yang namanya Siti Marpuah kemarin meninggal tabrak truk. Memang anak saya nakal, dikasih tahu suruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau. Anaknya tomboy, tapi namanya anak Pak Yai. Saya kangen. Apakah saya bisa ketemu dengan anakku yang sudah meninggal? Kata Pak Yai Abdul Asipin, jujur saya ketemu dengan Pak Yai ini salut saya. Saya jadi ingat kitab Ta'limul Muta'alim lagi. Saya itu diundang ke sini nggak ngerti kalau acaranya gede begini, nggak ngerti. Saya jadi ingat nagoman gini Pak Yai Asipin. Inna tawa du'a min khisalil muttaqi wa bihi taqi ilal ma'ali yartaqi. Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi. Orang yang tawadhu, andap asor, rendah diri, tidak sombong, itu ciri-ciri orang yang takwa dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada Pak Abdul Asipin, mudah-mudahan tambah barokah. Beliau tadi menyampaikan pesantren di Manonjaya, saya alhamdulillah ya berteman singgah. Cuman pernah ke Manonjaya, sowan ke Kiai Asep Mausul, nginep saya di sana. Manonjaya itu Tasikmalaya. Pak Kiai Abdul Asipin jawabnya kalem. Gini Ibu Maimunah, ya namanya ibu kangen sama anak. Bagaimanapun wong namanya anak ya kita kepingin mendoakan. Ya udah, malam ini ibu sholat sunnah terus baca amalan. Lah amalannya ini rahasia yang tahu Pak Kiai Abdul Asipin. Nanti tanya. Singkat kata Ibu Maimunah sholat amalan mimpi ketemu anaknya Bu. Masya Allah, ketika ibunya ketemu anaknya lagi diikat, tangan kanan diikat dengan rantai yang menyala api, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri dibakar di api neraka, teriak sakit ya Allah. Wah, namanya juga dibakar Bu. Wah, tolong. Loh, ibunya ini nangis. Dalam mimpinya nangis, ya Allah anakku wadon gitu. Ya Allah anakku, kasihan amat kamu kok disiksa. Bangun tidur nangis, habis sholat subuh langsung sowan ke Kiai Abdul Asipin. Yai masalah, semalam saya ketemu anak saya disiksa Yai. Ini bagaimana Yai? Ya udah Ibu, kita doakan ya, mudah-mudahan diangkat siksanya. Al-Fatihah. Itulah ceritanya. Saya singkat, ini kitabnya panjang ceritanya. Malamnya, ya kok Kiai Abdul Asipin ini mimpi lagi jalan, yo dipanggil oleh wanita yang pakai pakaian sorga serba putih kayak ibu-ibu. Udah lunas apa belum? Udah. Kirain belum Bu. Kan tadi habis sholawatan. Iya. Tadi sholawatan apa tadi Bu? Allahumma. Ketika ada wanita pakai pakaian putih, pakai mahkota sorga, baunya wangi, tiba-tiba manggil pada Pak Yai. Assalamualaikum Pak Yai Abdul Asipin. Noleh. Lah, kamu siapa? Loh, apa Pak Yai nggak kenal saya? Oh enggak, saya nggak kenal kamu.
aku ini anaknya Ibu Maimunah yang kata ibu saya ketabrak truk motor. Itu Yai. Loh, kata ibumu kamu disiksa di neraka. Lah kok sekarang kamu pakai pakaian putih, mahkota surga, wangi, dipandang indah, enak. Nanti Bu, semua penduduk surga itu saking cantiknya Bu. Jadi ibu-ibu semua ini kan nanti penduduk surga semua ini. Lah percaya apa enggak? Ibu masuk surga percaya enggak sih? Kayaknya kok enggak percaya banget ya Allah Pak Ustaz. Saya kayaknya kok kalau masuk surga berat Pak Ustaz. Emang kenapa? Mulut saya cerewet Pak Ustaz. Saya pagi-pagi suka ngomelin suami Ustaz. Apalagi kalau pulang kerja Ustaz, ya Allah, naruh helm semaunya, naruh sandal semaunya. Apalagi suami saya ngerokok Pak Ustaz. Ya Allah, itu puntung rokok di mana-mana Pak Ustaz. Saya cerewet, saya kan dosa Pak Ustaz. Ada yang begitu? Ya mulai malam ini berubah. Lah terus ketika ditanya kok bisa kamu seperti ini kayak apa? Pak Ustaz, ketika ibu saya sudah melihat begitu, tiba-tiba siang tadi ada santriwan santriwati Yayasan Miftahul Huda Khairiyah melewati makam kami. Ketika lewat makam, santriwan santriwati baca sholawat, yang sholawatnya untuk kami. Jumlah mayit yang ada di makam itu 550. Santriwan santriwati baca sholawat karena diajarkan oleh Kiai Abdul Asipin. Apa ajarannya? Sama Bu Nyai, ya Bu Nyai. Apa ajarannya? Santri, dengerin. Kalau kamu lewat makam, kalau nengok cerita ini ya, kamu baca sholawat, terus diniati pahala sholawat untuk seluruh almarhum almarhumah yang ada di makam. Jadi santrinya langsung sholawat. Sholawatnya sholawat apa? Bareng-bareng tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Terus ini Ustadz mau minum. Wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala washabihi. Ibu Nyai Abdul Asipin dan Pak Yai ngomong, santri wan santriwati, kalau lewat makam sholawat kasih orang yang ada di alam kubur itu. Nah, barokah dibacakan sholawat para santri, seluruh almarhum almarhumah yang ada di tempat kami Pak Yai, semua siksanya dihilangkan oleh Allah dan dikasih kenikmatan kubur, dimasukkan dalam surganya Allah. Itu barokah baca sholawat. Barokah apalagi? Barokah santri yang pada ngaji. Maka malam ini luar biasa. Ayo kita ciptakan anak-anak yang berkarakter, berakhlakul karimah. Ibu bapak, secara paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang NU, kita selaku orang tua bangga ketika punya anak-anak yang sudah bisa baca Al-Fatihah, sudah bisa baca Yasin, sudah bisa tawasul. Karena apa? Ketika nanti kita di alam kubur, kita sudah berpulang ke rahmatullah, kita akan santai. Apa santainya? Ketika kita di alam kubur kok umpama
kita mendapatkan siksa oleh malaikat mungkar nakir. Anak-anak kita bacakan Fatihah, summa illa ruhaniyati ibu saya Maimunah Al-Fatihah. Loh, kita nggak disiksa. Kemudian kepada bapak, summa illa roh bapak Kusuma Al-Fatihah. Bangga kita. Maka pertanyaannya, ketika kita bangga punya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, ngaji di Miftahul Huda Khairiyah, ibu bapak terima kasih apa tidak? Ibu anak-anaknya pada pinter ngaji, terima kasih kepada Pak Kiai apa tidak? Terima kasih apa tidak? Terima kasih kepada ustadz-ustadzahnya apa tidak? Terima kasihnya apa biasanya? Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Itu bahasa santri. Santriwan santriwati maju umpama di depan. Malam ini umpama praktek mengatakan man ana laulakum. Guru, Bapak Kiai Asipin, Ibu Nyai, saya ini bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya nggak kenal huruf hijaiyah, saya nggak kenal baca Al-Quran, saya nggak bisa tata cara sholat, saya nggak bisa tata cara wudhu, saya nggak bisa hormat kepada orang tua, saya nggak bisa sholat 5 waktu tanpa bimbinganmu Pak Yai, tanpa bimbinganmu Ibu Ustazah. Terima kasih. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bagaimana mungkin aku nggak cinta padamu dan aku tidak ingin selalu bersamamu. Maka malam ini harus ada ucapan terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Apalagi tadi kiainya menyampaikan ada yang juara. Ini kan luar biasa. Loh, kalau ibu bapak sendiri yang mengajari kepada anak-anak kita, kita tidak akan bisa mencerdaskan anak-anak kita. Karena biasanya anak-anak sendiri tidak hormat kepada ibu bapaknya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya juga punya anak 3. Yang pertama, yang kedua, mondok di pelosok Kediri, Jawa Timur, Gus Kausar. Saya nggak bisa mendidik anak saya sendiri menghafalkan istaf'ala, yastafilu, istif'alan, wa mustaf'alan, mustafil, istafil, latastamil, mustaf'alun, mustafil. Nggak bisa saya. Atau kayak di sini apalan Hidayatus Sibyan. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Di sini apalan nggak di situ, Bu? Belum ya? Apalannya apa anak-anak? Nanti Ustadz akan ngetes loh ya. Ada yang hafal doa kunut? Siap-siap aja. Ada yang hafal doa iftitah? Ada yang hafal Pancasila? Nanti nilainya 50 rit. Siap-siap aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, artinya apa? Kita sebagai orang tua bersyukur ada Yayasan Miftahul Huda. Karena apa? Kita sebagai orang tua, Masya Allah, di tengah era globalisasi, di dunia digitalisasi, kita judek itu ngurusin anak-anak. Kalau di rumah kerjaannya main HP, yang terkenal sekarang namanya setan gap. Pulang sekolah, HP. Mau makan, HP. Habis mandi, HP. Betul apa tidak? Lah kok sing jawab bocah den, Rek. Susah kita. Masih untung ada Yayasan Miftahul Khair. Minimal Miftahul Huda. Minimal apa? Ketika musim waktu belajar, saya yakin ustadz dan ustadzahnya melarang anak-anaknya main HP. Betul apa tidak?
Nggak boleh lagi belajar main HP. Ini loh pentingnya. Ayo anak-anak kita cerdaskan, berkarakter, berakhlakul karimah. Supaya apa? Kedepannya bisa membawa Indonesia lebih maju. Syukur ada Miftahul Huda. Karena apa? Ada ungkapan begini ibu bapak. Inna amra ummati fi yaddi syuban wa fi aqdamihim hayatuha. Maju mundurnya Indonesia, maju mundurnya Islam ada di pundaknya para pemuda. Ini nanti 10, 20, 30 tahun ke depan ini anak-anak kita yang akan memimpin RT 24 RW 16. Yang jadi RT jangan anak-anak kita, ibu bapak saja. Karena anak-anak kita Yayasan Miftahul Huda, saya doakan mudah-mudahan ada yang jadi menteri. Karena sekarang lagi rame diundang untuk jadi menteri. Mudah-mudahan ada yang menjadi menteri agama, menteri sosial, menteri teknologi dari anak-anak Yayasan Miftahul Huda. Ada yang jadi gubernur DKI karena ini lagi rame pilgub pilihan gubernur. Mudah-mudahan 10-30 tahun ke depan anak-anak Miftahul Huda ada yang jadi gubernur DKJ daerah khusus Jakarta. Amin ya robbal. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi camat, ada yang jadi lurah, RW. Biarin bapakmu, RT, biarin bapakmu. Kamu harus jadi lurah, camat dan selanjutnya. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Syaratnya satu, apa? Ilmu, bu. Maka bekal yang paling baik ilmu kepada anak-anaknya. Maka kalau bicara ilmu dan mencetak karakter yang baik, saya ingat Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, salah satu tempat yang efektif untuk mencerdaskan anak bangsa, membuat anak-anak berkarakter akhlakul karimah, itu adalah pondok pesantren. Kalau memang kita tidak di pondok pesantren, di sini ada Miftahul Huda. Alhamdulillah, Pak Iyainya dari Manon Jaya, Ibu Nyainya dari Darul Opo kayak mau Sukabumi. Apa ya? Dari Jampang ya. Jampang terkenal banyak santetnya loh. Saya pernah ceramah di Sukabumi, deg-degan juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gurunya jelas, sanad ilmunya ada. Al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man qala maqala. Ketika gurunya nggak bersanad, nggak punya panutan atas, maka dia akan bicara semaunya. Saya yakin Pak Yai, Ibu Nyai, Ustadz-ustadanya standar dengan kutubut turas, kitab-kitab kuning yang diajarkan oleh ulama salafus soleh. Maka siap untuk mencetak anak-anak kita berkarakter berakhlakul karimah. Saya yakin 30 tahun ke depan kalau anak-anak terus dididik seperti ini, izin Bu ya, ini kan TK, SD biasanya anak-anak Jakarta masih nurut. Tapi kalau sudah SMP mulai ngelawan. Kalau udah SMA berangkat sekolah bawa samurai. Beneran ini anak-anak Jakarta SMA pulangnya kalau nggak tawuran nggak keren. Nauzubillahimin. Ini yang ditakutkan. Kepolisian stakeholder yang ada selalu mengantisipasi jam-jam pulang sekolah, dipasang intel supaya apa? Anak-anak sekolah asli pulang ke rumah, tidak mampir di mall, tidak tawuran. Maka Ustadz berpesan, jangan hanya di usia TK, jangan hanya di usia SD, tolong dikawal ketat SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Anak-anak harus ngad. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Karena setelah Ustadz observasi, teliti, kalau masih kecil-kecil begini gampang diatur. Tapi kalau SMP, SMA, kuliah, naudzubillahimin. Ustadz ini belum lama ya, habis khotib Jumat, Ustadz mampir di temen Ustadz ini anaknya mondok, usia SMP, SMA mondok, berarti 6 tahun. Sekarang pulang di rumah,
tidak meneruskan kuliah, tidak meneruskan mondok. Di rumah udah 3 tahun lebih. Masya Allah, pergaulan yang ada, anaknya nggak mau sholat, anaknya ngelaman orang tua, bahkan anaknya utang pinjol puluhan juta itu. Na'udzubillahimin. Itu sudah dipagari dengan ilmu. Maka tolong, al-ummat dirasatul ula, ibu sebagai pendidikan yang pertama, maka ibu garda terdepan, orang tua garda terdepan untuk mengawal anak-anak kita supaya apa? Subhanul yaum rijalul ghad, anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau memimpin masa depan, anak-anaknya punya ilmu, insya Allah negara Indonesia akan aman, nyaman, damai, menjadi negara yang gemah, ripah, loh jinawi, toto, tentrem, kertora harjo, ing madya mangun karso, ing ngarsoning tulodo, tukwuri handayani, baldadun, toyibatun, warobun. Siap ibu untuk ngawal anak-anaknya terus. Kawal ya bu ya. Terus anaknya suruh ngaji. Jangan hanya usia TK tapi SMP, SMA-nya. Terus khidmah ngaji pada Kiai Abdul Asifin dan ibunya dan ustadz-ustadahnya. Insya Allah ibu bapaknya akan nyaman di alam kubur, menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Udah, nggak usah panjang-panjang. Sekarang ustadz mau kuis. Siap-siap ya. Tapi naik ke depan sini. Yang bisa jawab naik ke depan. Cek. Ini udah siap mic-nya. Ustadz tak nyabut duit dulu. Ustadz nyiapin duit. Ada 5 pertanyaan kan. Oh, Ustadz duit. Udah disiapin. Oke. Ya kan 1 pertanyaan 50.000. Oke. Gue siap-siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, supaya nggak terlalu susah. Kanjeng Nabi lahirnya 12 Rabiul hari Senin, tahunnya tahun. Nah, tahun gajah dalam Al-Quran ada surat apa? Yang hafal siapa? Kamu, ayo naik. Naiknya langsung dari sini. Sebutin nama ibu bapakmu, datang nggak ke sini? Enggak. Aduh. Sebutin namanya. Baca surat Al-Fil. Yang lain menyemak ya. Kamu namanya siapa, kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri, kelas 7. Ya, baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratil min sijil aj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. 50. Kalian dong. Sekarang dari yang wanita ya, yang apal tasyahud akhir. Ayo naik. Jangan dari sini, cewek masa dari sini loh. Sana, ayo deh, awas deh. Tasyahud akhir. Ya. Sebutin namanya, kelas berapa, ibu bapaknya ada enggak? Di rumah. Oh alah. Bapaknya kerja, ibunya ya wes. Nama saya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
saya Amel, kelas 6. Dah, mulai tasyahud akhir. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya lumayan buat beli Sekarang Ustadz pengen yang TK ini. Yang TK ya. TK kan? Ini yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil. Pertanyaannya nggak susah kalau yang kecil-kecil. Ini yang adik-adik yang cewek ini, hah? Hah? Halo, dengerin. Ya, yang pakai jilbab hijau-hijau itu, ya. Dengerin ya. Jilbab putih hijau. Ya, udah. Siap ya. Sebutkan rukun iman. Oh, sini. Sebutin namanya. Ibu bapakmu kesini enggak? Iya udah pulang. Oh alah. Orang Kiai Abdul Hasipin itu nyuruh ibu bapaknya cinta Nabi ya, walah anaknya pada maulid, bapaknya ibunya pada nggak ada. Piye? Ayo. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi, kelas 3. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada Rasulullah. 4. Iman kepada kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya walaupun kurang sempurna harus disempurnakan ya. Ya, nih pertanyaannya. Ibu-ibu siap? Baik, saya pengen ngetes ibu-ibu sini NU apa Muhammadiyah? NU. Apa doa kunut? Ayo maju, siapa yang hafal ibu-ibu? Doa kunut. Ibu, doa kunut. Ayo, Bu. Ayo. Maaf kalau ada suaminya, saya mohon maaf. Suaminya datang nggak? Kemana? Bojone orang maulid. Ayo doa kunut. Dengerin ya. Salah satu bait gagal. Ayo dengerin. Allahumma hdini fiman hafait wa tawallani. Ulang, boleh diulang. Allahumma hdini fiman
فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنه تقضي ولا يقضى عليك ولا يئس من وليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Gimana? Pas apa kurang? Ibu jawab kurang semua, belum beruntung ya Bu ya. Oh, nyatanya kurang kok. Ayo ibu-ibu yang berbaju putih. Kunut. Yang tidak berbaju putih bebas. Ayo siapa yang hafal kunut? Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Ayo ibu-ibu. Tampil Bu masuk TV YouTube saya, Kang Musli Channel. Kunut. Ayo Bu sini Bu. Ini ibu habis jual kopi. Ini Bu. Kunut. Sebutkan nama dan suami ibu di mana? Misalnya suaminya enggak ikut. Aduh. Ya, salam dulu. Nervous katanya. Yuk. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa la yudhar fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu wa ana qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas. Ayo wasol. Allahumma hdini. Kok diulangi lagi? Wasolanya aja wasola. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Gimana Bu? Gimana? Udah apa belum? Udah lah, udah. Nih Bu, matur nuwun Bu, terima kasih ya. Jadi di depan begini itu nggak mudah Loh, aduh, deg-degannya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Satu lagi. Anak-anak ya. Dengerin dulu. Ini kan Maulid Nabi. Ya. Kanjeng Nabi lahir di mana, meninggal di mana. Sebutin nama bapak ibumu di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 7. Bapak ibumu di mana? Wow, yang tadi maju nggak apal itu. Bapakmu ngapain di rumah?
Oh, nonton TV. Ayo. Muhammad lahir di kota Mekah, wafatnya di Madinah. Alhamdulillah. Jangan lama-lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Kesimpulannya ibu bapak, sungguh beruntung malam ini kita masih mau memperingati maulid Nabi Muhammad. Kata Nabi, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapapun yang mengagukan hari lahirku, maka akan aku syafaati di yaumal qiyamah. Yang kumpul malam ini siapapun Anda semua, khususnya para donatur yang mendonasikan hartanya, kelak di yaumal qiyamah berharap mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, bangga beruntung kita di tengah kota metropolitan ini masih ada Yayasan Miftahul Huda yang mengajarkan anak-anak kita tentang agama, tentang akhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak kita dengan adanya Yayasan Miftahul Huda pada mau belajar, pada mau ngaji, ibu bapaknya ayo pada ngaji. Supaya apa? Jelas peringatan ini memperingatkan kembali ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rangkaian apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Yang ketiga, mudah-mudahan juga langkah kita hadir di acara maulid ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Sebelum ditutup, ini nanti rebutan apa dibagi? Rebutan. Maksudnya kalau rebutan, Ustadz mau rebutan dulu. Ayo bersama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Pakai hati. Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa Hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, jika ingin lihat saya lagi, cukup di HP masing-masing. Buka di channel YouTube Kang Muslih Channel. Nanti akan muncul wajah saya. Ting. Orang ini adanya. Tinggal di like, in subscribe, in share. Kalau bisa sih pada komen Miftahul Huda Khairiyah Tambah Jaya.
itu. Jadi ada muternya, ada apa namanya, kesemangatan bersama. Dan kalau lagi nonton ada iklan jangan di skip. Ustadz duitnya dapat dari situ buat beli mobil Pajero. Baik, tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Awas. Ngajinya yang pinter ya. Ya, misi ya. Mana nih? Misi gitu, Mas. Pak, monggo, Mas. Mangane wis siap meneh. Cocok ya. Sehat bos. Woi Ustadz, sehat ya. Yang punya al-muhajirin at-tahirin ama ba'du. Matur nuwun Mas. Al-Qaimin. Saya kira punya anu.